sama tekek. Iya, pas waktu itu saya dikasih tahu sama Pak Kiai. Ini yang dinamakan nama tekek ini yang kayak gini. Gua ternyata kayak seperti orang menekek ini orang gua. Oke, saya bersama dengan rekan siapa? Bang Muji. Bang Muji. Nah, ini salah satu senior santri. Nah, saya mau berbincang-bincang nih masalah pertanian. Nah, ini salah satu santri yang mengabdi dan khusus ke bidang tanian ya. Oke, gimana kabarnya Bang Muji? Ya, alhamdulillah kita ini kabarnya sehat. Sehat. Nah, saya mau nanya nih, masalah pertanian itu membutuhkan biaya berapa? Ya, minimal kebutuhan pembiayaan tadi itu tidak kurang tidak lebih, yang kiraan 1 hektar itu perkiraan ada 15 juta, itu kurang lebih kira-kira ukurannya paling antara 20 juta, yang supaya kita itu bisa ada kelebihan untuk barangkali ada kekurangan untuk pembiayaan penanaman, pembibitan atau lain itu ya kurang lebihnya 20. Kalau 15 itu masih kurang kayaknya. Nah, dari Kiai sendiri itu mempunyai tanah sehektar apa kurang tuh? Kalau tanahnya pakai itu kayaknya kurang dari 1 hektar. Perkiraannya itu adanya tuh 1 hektarnya itu kurang dari 15%. 15% lagi, kalau pas 15% lagi itu perkiraan udah ada 1 hektar. Lanjut terus, pertama nih pertanian kan tanah masih rata. Iya. Ya, awalan yang harus dilakukan seorang petani itu bagaimana? Yang awalan pertama untuk seorang petani itu pertama itu air, yang terutama itu air dulu, iya. supaya untuk pembajakan traktor atau itunya tuh mudah. Iya, Soalnya mudah. itu petani yang paling diutamakan itu air terutama. Heeh. Soalnya pas kalau pembajakan kalau nggak ada air kan susah kadang untuk mempermudah pembajakan, jadi terutama air yang Iya, pertama. Kalau pakai itu biasanya tuh pakai traktor, terus pertama itu pakai traktor yang biasa pakai pinjem, yang sewa. Di sini kan seringnya itu pakainya sewa. Sistem Palingnya sewa. iya, paling nggak lama, paling lama-lamanya tuh 3 hari yang 1 hektar kurang itu. Dari awal apa bahasa kalau dari bahasa bundanya itu penyingkalan yang pertama itu, Jalan. untuk untuk menghancurkan tanah-tanahnya dulu, jadi pakainya di singkal dulu lah. Kalau di sini kan pakai bahasanya singkal. Terus nih kan sudah dibajak, terus sudah rata nih. Nah, selanjutnya tindakan seperti apa? Yang seterusnya itu yang udah dibajak, udah diratain, udah semua itu, kalau di sini istilahnya digaret, yang seperti tahu digaret-garet itu supaya itu padanya itu Garis-garis ya? iya, supaya padanya itu kalau dilihat itu rapi, jadi kan Rapi, ya. pas kalau mau jalan di tengah-tengah sawah tidak susah untuk mencari jalan. Kalau barangkali kita mau nyemprot, mau mengobat atau mau mupuk kan jadi mudah cari jalannya tuh, tidak Jadi terlalu bingung kan. Kalau nggak digaret itu kadang terlalu bingung. iya, terus padinya itu nggak rapi gitu, nggak Iya. lurus. Jadi kan pandangan buat nyawang kelihatan nyawang padi saya seneng ini tuh Indah kurang, ya gitu. iya, Indah. kurang enak, jadi kurang rapi. Terus selanjutnya nih kan berarti wini itu ini ya, apa Padi sih, yang pertama padi yang masih gabah terus disebar ke sebuah kotak ya. Kotaknya itu udah rata, udah dibajak, tinggal ditebar, biji-bijiannya nanti tumbuh tapi masih kecil, paling berapa senti? paling perkiraan 20 cm 20 cm berarti udah bisa diambil lalu tanam. tanam.
makan yang sudah di lahannya udah disiapkan. ya, siapkan. Terus lanjut kan sudah ditanam tuh. Nah, sistem apa lagi seperti apa? Pas kalau udah ditanam itu supaya kita itu petani untuk mencegah hama yang itu terutama itu penyemprotan kiong emas. Kiong itu keong racun gitu ya. Iya, keong emas itu banyak. Seperti orang itu juga, wah kan ada bahasanya Iya. keong racun. Keong racun ya, ada lagunya. Iya. Ya, sering tuh kalau lagi ke sawah sering kena keong tuh kakinya bisa berdarah gitu. Terus obat apa aja tuh? Obat kiong itu namanya obat bentan. Bentan. Iya, obatnya itu seperti serbuk yang seperti biasa kayak teh jus Teh jus, atau berarti marimas itu lebih yang lembut ya. Iya, yang lebih lembut itu pupuk bentan untuk menghilangkan ya hama-hama kiong lah. Kiong, selain kiong ya ular, terus belalang juga ya. Iya. Walaupun nggak mati 100%, tapi kan untuk pencegahan tanamannya itu supaya tidak terlalu botak seperti apalah. Terus nah obat-obatan ini ada apa aja toh? Obat itu banyak, obat untuk penyemprotan itu ada berapa ya? Tapi biasanya itu ada dua. Oh, ada dua. Yang untuk pencegahan, untuk apa? Untuk pesuburan buah ada. Kalau untuk menghilangkan hama itu biasanya pakainya antrakol. Antrakol. Iya, yang satu botolnya itu perkiraan ya lumayan harganya tuh. Ya kurang lebih ada 100.000 lah, ada 100.000 satu botol yang berapa mili itu ya. Perkiraan sih paling di 50 mili. Itu 50 mili juga harganya lumayan. Iya, ya perkiraan yang 50 mili itu untuk berapa tangki ya? Untuk berarti untuk 5 tangki. Kalau pakai biasanya pakai untuk 5 tangki yang 50 itu. Nah, terus dengar-dengar nih ada obat urea, terus apa lagi? Oh, kalau obat yang seperti itu obat pupuk, obat pupuk untuk Pemupuk padi gitu. iya. Yang satu urea itu untuk penggemburan tanah Oh, supaya tanahnya itu tidak terlalu keras. iya keras, supaya kasar ya. iya, Terus akar-akarnya juga supaya gampang gitu. iya, terus kan jadi si padi itu tidak terlalu susah untuk memperpanjangan apa itu namanya oyot atau apa itu ya, oyot Iya, atau apa akar akar. ya akar Akar. itu supaya pertumbuhan akarnya itu lebih mudah, soalnya kan karena kalau pakai pupuk urea itu apa tanahnya itu jadi tambah gembor. Iya, gembur. Hmm. Terus selain urea apa tadi? Ya terus lain urea itu ada lagi untuk memperkuat apa batang-batangnya tadi itu obatnya itu obat NPK sama obat Poska. Kalau bukan minuman nih ya. Ntar taunya apa? Minuman. Koska ya. Wah, obat ini kalau dikirain minuman Poska itu bahaya nanti. Bahaya. Nanti padinya pada mabok gitu. Iya. Nah, terus habis nanam berarti pemupukan berapa hari jaraknya? Kalau jarak pemupukan itu kalau di sini Pak Kiai biasanya tuh 15 hari kurang lah. 15 itu minimal 15 hari karena Oke, udah lewat seminggu lah. iya. Tapi kalau biasanya sih Pak Kiai 15 hari karena kalau perkiraan 1 minggu itu masih kurang apa pertumbuhan apa tuh akar-akarnya tuh, jadi Pak Kiai masih belum berani. Kalau berani biasanya paling tidak, kalau cepet-cepetnya itu paling 10 hari, kalau 10 hari ya 15 hari itu untuk perkiraan. Terus ya harus dilihat dulu maksudnya tanaman-tanamannya itu udah siap untuk dipupuk atau belum. Kalau udah siap kok 10 hari juga udah cepat langsung dipupuk. Iya. Terus sesudah dipupuk lalu apa lagi tuh? Nah ini ada cara baru dari warga buntut pesantren. Itu saya yang tidak pernah tahu, saya lihat juga. Itu saya tidak pernah melihat. Nah baru dirasakan iya, ya ini yang pondok. saya di pondok ini baru pernah merasakan yang namanya garok itu. Oh, garok tuh, Iya, bahasa saya garok. kalau di rumah tidak pernah. Bukan garok ini. Bukan garok tidak ada, ini beda lagi. Walaupun sadri, tapi Nah. kalau di rumah saya tidak pernah garok apa. Paling yang adanya
kalau lumrahnya itu ngoyos biasa. Kalau bahasa ngoyos kan orang petani udah biasa. Tapi ini saya yang baru tahu itu yang namanya garok, itu baru tahu di sini tuh. Makanya saya juga pas pertama ke sawah disuruh, terus suruh garok, saya nggak bawa apa-apa alat itu. Alat garok itu kayak gimana, tapi pas di sawah oh ternyata Garok, pergunaan garok itu lebih istimewa bagi untuk Iya. para petani. ternyata supaya ya nanti misalnya kalau mau nanam padi lagi ya jadi gampang gitu ya. Iya, yang keistimewaan garok itu yang pertama itu tanahnya itu tidak terlalu melekat. Jadi yang namanya si padi itu tidak untuk pertumbuhannya itu tidak terlalu susah. Iya, tidak padat gitu ya. Iya, kan biasanya kan kalau cuma di oyos, kadang cuma diicek-icek sama orang petani biasa lah. Pasti kan yang di samping-samping padinya itu kan kurang, tidak kenal. Iya, kan banyak rumput-rumput tuh ya. Iya. Ya, berarti jadi kalau garok itu fungsinya buat membunuh Iya, untuk rumput-rumput ya untuk mengurangi suket rumput rumput maksudnya itu rumput untuk mengurangi rumput yang ada di kotakan padi itu supaya yang masih di ruang lingkup di samping-samping padiku kan banyak rumput tuh, makanya Iya. kan kalau di buntetnya itu digarok. ya, pakainya digarok. Itu garokannya pakai penggarokan itu untuk mengurangi sebuah padi. Ini buah padi, sebuah rumput maksudnya itu sebuah rumput yang ada di padi itu bisa mengurangi seorang petani untuk mencari penyewaan pengoyosan untuk penghilangan rumput. Jadi di sini tuh istimewanya itu pakainya garok. Ya kadang saya juga pernah melihat Pak Kiai itu dari pertama periode penanaman padi itu tidak pernah membawa seorang pengoyos, pakainya langsung garok. Iya, pakainya digarok. Jadi pas digarok itu berapa kali ya? Pertama 2 kali. Pertama itu pas perkiraan 20 hari. 20 hari dari penanaman sampai habis pemupukan, terus nunggu obatnya itu ajur supaya obatnya itu ajur dulu ke tanaman. Pas habis udah ajur itu baru langsung digarok. Iya, Langsung digarok, kemudian masih ada pupuk ya. Iya. Bukan ya kadang digarok dulu, kadang digarok, habis digarok baru dipupuk. Tapi di sini saya pas waktu itu pernah lihat sendiri, dipupuk dulu, terus habis dipupuk tunggu berapa hari lah, antara 2 hari atau 3 hari itu langsung digarok. Iya. Terus nah sistem tas habis digarok itu apa lagi tuh? Nah ini juga ada untuk saya antisipasi barangkali ada hama ular atau apa, kan biasanya kan hama-hama padi itu banyak yang namanya kresek atau apalah. Kan di sini juga ya. saya baru lihat lagi tuh Pak, bahasa tekak itu hama tekak, saya juga belum paham itu hama tekak itu kayak gimana. Saya juga ini baru tahu mendengarkan hal namanya hama tekak. Iya, pas waktu itu saya dikasih tahu sama Pak Kiai. Ini yang dinamakan nama tekak ini yang kayak gini. Oh ternyata kayak seperti orang menekek ini orang kok. Pas tapi itu di yang itunya tuh ada di pergelangan di bawah padi kan biasanya ada apa itu yang pas ininya tuh buah padi kan ada, terus kan di bawahnya kan ada seperti pang gitu kan. Iya. Yang di pas di sini kan padi, terus di sininya tuh ternyata di sininya ada pergelangan hitam. Oh iya, hitam Supaya ya. itu kalau yang kayak gitu berarti dinamakan hama tekek kalau di sini. Tekek yang hitam-hitam berarti Iya, kayak kan. daki ya. Iya, kan seperti cincin di tengah-tengah tuh. Karena apa? Katanya tuh hama itu mencegah Iya, mencegah tumbuhnya. pertumbuhannya padi. Jadi itu dinamakan tekek. Seperti orang kalau ditekek ada dan nggak bisa apa-apa. Bisa apa ya, Iya. bener ya. Ternyata saya juga baru Hama berpikir, oh iya yang dinamakan nama tekek itu yang kayak gini. Gitu. Ternyata adanya tuh di bawah taminya padi itu yang namanya hama tekek. Adanya di dalam ya. Iya. Terus habis itu apa lagi tuh? Kan garok, lalu panen berarti ya. Apa Ya kan tunggu dulu, kan biasanya kan pas waktu itu kan penyemprotan juga kan lumayan lah. iya.
kadang kan penyemprotan ada berapa ya, paling penyemprotannya itu berapa ya, obatnya itu tidak lama, obatnya itu kadang ada 2 warna, ada antrakol, terus ada untuk penumbuhan buah. Ya berarti pemupukan juga pas sebelum panen juga harus dipupuk ya. Iya, semprot. Semprot, Mau dipupuk tapi disemprot. Disemprot lu Pak. Iya, Ya, makanya disemprot. disemprot. Semprot itu obatnya tuh ya lumayan harganya tuh, walaupun yang namanya kecil tapi seduh, masya Allah tuh. Harganya Harganya berapa? lumayan itu, yang seperti antrakol yang 50 ml itu yang pakai cair. Yang cair atau ya, kayak bubuk yang biasanya kan demolis untuk menghilangkan hama, itu kan ada obat demolis. Itu berapa harganya? 50 ml itu perkiraan 120.000. Lumayan itu, walaupun ya namanya juga kalau pas seorang petani itu pas kelamin itu, waduh, makanya kalau pas tak namanya ada hama atau itu langsung kepikiran, ternyata pemodalannya itu lebih banyak. Iya lumayan, jadi pas kalau itu wah langsung berpikiran apa itunya tuh langsung banyak anginnya tuh, makanya langsung kepikiran pas ternyata kalau udah jadi wah seperti ayam jago kukururuk. Iyalah, karena kan ya lumayan lah rezeki dari Gusti Allah itu juga, maksudnya tuh ya kadang ya ada hasil, kadang ya ada kurang, kadang ada pas-pasan, namanya juga orang usaha. Terus habis itu tuh gimana lagi? Nah itu habis udah penyemprotan, udah pemupukan, tinggal kita tuh nunggu beberapa bulan. Itu perkiraan udah selesai semua tuh, kalau udah ada perkiraan 1,5 bulan itu saya tuh udah tinggal nyawang doang. Iya, itu tinggal mandang ya. Iya, tinggal mengontrol barangkali tinggal ada ngontrol. burung kan biasa iya tuh makani padi gitu ya. Terus pas itu kan kadang untuk antisipasi untuk melihat air yang barangkali kan biasanya kan 1,5 bulan itu udah jahatnya air itu, karena untuk apa, penumbuhan padinya itu lebih istimewa kalau udah 1,5 bulan itu, untuk apa, untuk penyuburan padi berbuah, terus untuk apa penyuburan tanahnya itu supaya padinya itu cepat bertumbuh. Lalu habis itu tuh nunggu panen itu setelah kan pemupukan, penggarokan, terus dipupuk lagi, terus nah kan ini sudah selesai tuh. Iya. Nah, penungguan panen itu sekitar berapa bulan? Menunggu panen itu kalau Pak Kiai itu tidak kurang, tidak lebih itu 100 hari, berarti 3 bulan. 3 bulan lebih lah. 3 bulan. Berarti Iya. panen itu pas 4 bulannya gitu ya. Enggak nyampe 4 bulan, cuman 100 hari. Berarti kan 1 bulan itu kan 30. Berarti 30. ada 3 bulan, antara 3 bulan setengah lah, 3 bulan setengah. Oh iya bro. Iya, tidak. Hampir berarti hampir 4 bulan lah. Iya, tapi tidak nyampe sampai 4 bulan, paling 4 bulannya kurang lah. Palingnya ada di tengah-tengah 4 bulannya itu. Buat kan ya kadang paling 4 bulan itu menghitung untuk apa pemanenan, pemerontokan. Rontok itu ini kayak apa sih, padi-padinya itu supaya ada lepas gitu dari tangkainya. Ini juga kalau di sini kan biasa orang-orang tuh pakainya geprak apa Iya, bahasa Indonesia, pakai geprak. bahasa yang saya geprak itu saya tidak pernah paham itu. Ya, pokoknya padinya itu di kayak giniin ke apa sih, bangku kayak Bangku yang papan seperti gitu ya. papan, iya. Tapi kalau di Pakia itu pakainya mesin ya, mesin Hanya mesin rontok. rontok. Ada lagi mesinnya. Nah habis itu gimana tuh, kan udah dirontok tuh, Iya. padinya udah selesai, terus di karung ya, Iya, dikarungin, terus karung habis dikarungin itu terus dijemur. dijemur supaya nggak Supaya basah gitu ya, iya, biar kering, supaya nanti kalau diselip tidak burak, tidak tidak ajur. hancur ya. Ya, kalau dijemur paling perkiraan 3 hari atau 2 hari. Itu kalau lihat cuaca, Ya, kalau cuacanya iya. panasnya ini ya paling
paling beberapa hari juga udah langsung 2 hari atau 3 hari udah diangkut langsung. Tapi kalau musimnya musim hujan ya Wah, itu terlalu lama masih. Lama ya. Iya. Nah, maksudnya tuh ya lumayan lama lah menunggunya tuh. nah ini apa sih tanahnya kan Kiai kan habis sehektar kurang. Nah biasanya dapat berapa ton ini? Oh, itu kalau masalah pendapatan itu ya tergantung milik-milikannya lah. Maksudnya tergantung apa ya, pas dari rezeki itu. Maksudnya Pak, kalau pas lagi intinya utuhnya kadang segitu juga nyampe 7 ton. Iya, pas waktu penanaman kapan ya, pas penanaman 3 kali pas penanam 3 kali itu wah lumayan, makanya tuh pendapatannya tuh sampai nyampe 7 ton. iya. Kalau zakatnya sendiri berarti nggak nyampe 1 ton ya Iya, setengahnya. palingnya berapa lah 7 ton dikurangi 70%, berarti ya paling cuma 7 kintal. 1 ton juga kurang, tapi ya lumayan lah. Tidak, maksudnya tuh Pak, nggak biasanya itu sampai 7 ton. Kan biasanya paling ya kurang lebihnya paling ada 5 ton atau 6. Itu baru sampai wah nyampainya tuh sampai 7 ton. Makanya juga pakai langsung wah langsung kaget karena tidak pernah ya pas langsung itu wah ya berarti itu apa namanya tuh udah apa ya, udah penghasilannya lumayan lah, masih ya tidak lumayan lagi lah masih, maksudnya berarti lebihannya tuh ya lumayan bisa buat apalagi lah buat kebutuhan yang lain, barangkali ada kebutuhan lain. Oke, sampai sini aja ya. Terima kasih Ya, Bang Puji. Nah, iya sama-sama Pak, semoga sehat terus ya. amin, mudah-mudahan. Yang tekun dalam artian mengabdi ke Pak Kiai. Iya. Oke lah, ini video wawancara bersama santri yang dimana pengabdiannya lebih berat, tapi melakukan hal kebaikan itu dengan ikhlas. Ya. Semoga ilmunya bermanfaat, Bang Amin, Puji. amin. Dan kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau Maklum. ya masih belajar gitu. Iya. Ya. Oke, dari segini aja video kali ini. Jangan lupa tonton video saya yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.